Realisasi pengurangan angka kemiskinan adalah dengan cara ikut memasukkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selama ini tidak terdata karena tidak memiliki kartu keterangan baik berupa kartu keluarga ataupun KTP. Mereka diregistrasi untuk bisa mendapatkan bantuan sosial melalui kartu keluarga sejahtera. Selain dengan PKH, penanganan kemiskinan juga menyasar kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS melalui Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Pendataan itu basisnya adalah RPSN, rumah tangga sangat miskin. Kalau rumah tangga berarti mereka harus punya kartu keluarga. Tidak punya kartu keluarga tidak akan terdata. Maka kami juga mengajukan Bapak Ibu yang kami hormati ke Banggar waktu yang lalu. Nanti secara teknis Pak Ketua kami siap ini tim kesekjenan dan para eselon 1 untuk melanjutkan pembahasan dengan Komisi 8 yang terhormat supaya kita bisa menjelaskan bahwa ada PMKS yang kita ajukan. PMKS adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kami mengajukan untuk menambahkan 1,7 juta. Ini yang tidak berbasis kepala keluarga. Nanti kami akan sampaikan bagaimana cara kerjanya untuk mendata PMKS. Karena ini bukan didata oleh BPS, ini didata oleh Kemensos karena mereka adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Mana KTP-nya? PMKS sebagian besar tidak punya KTP, apalagi kartu keluarga. Tapi kan mestinya negara hadir menyapa mereka penyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program Keluarga Harapan. Tahun ini program tersebut ditingkatkan jumlah sasarannya dan diintegrasikan dengan program Kartu Sakti. Dari RPJM dalam 5 tahun ke depan, target turunnya angka kemiskinan sebesar 4% dan Kemensos memiliki peran menurunkan angka kemiskinan sebesar 1%-nya dengan asumsi tunjangan alokasi anggaran tidak berubah. Kementerian Sosial itu tugas utamanya adalah menurunkan angka kemiskinan dari target pemerintah yang sekarang 10,96% menjadi 7-8%. Saya ambillah turun menjadi 7%, ya bukan 7-8. Berarti kita punya tugas menurunkan 4% dari angka kemiskinan nasional selama 5 tahun. Saya menghitung dari program PKH, program Keluarga Harapan, kemudian program Keluarga Sejahtera. Jadi kita melihat bahwa Kementerian Sosial insya Allah setahun itu bisa kontribut 0,2% menurunkan kemiskinan. Sehingga dalam waktu 5 tahun sesuai dengan hitungan kami minimal Kementerian Sosial bisa kontribut menurunkan 1% dari 4% yang ditargetkan pemerintah. Program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera tidak hanya menguatkan kesetiakawanan sosial, tapi menjadi benteng ketahanan sosial masyarakat, sehingga iklim saling percaya, komunikasi santun, dan keeratan sosial akan hadir di tengah masyarakat.
Diduga depresi karena PHK, seorang pria di Kediri kalap membunuh kedua orang tua dan adiknya sendiri, serta melukai 7 tetangganya. Sedangkan pria pelaku pembunuhan terhadap adik kandungnya sendiri dibekuk petugas Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal. Sepekan buron petugas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya akhirnya menangkap Rudi. Warga Jalan Kedinding, Kota Surabaya ditangkap petugas Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pria berusia 34 tahun ini merupakan pelaku penusukan terhadap adik kandungnya sendiri. Tersangka melakukan kalap setelah sang adik menghinanya karena pelaku di PHK dari pekerjaannya. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, diduga depresi karena PHK dari tempatnya bekerja, Rianto mengamuk di dalam rumahnya di Desa Pojok, Kecamatan Wates dengan menggunakan sabit. Kedua orang tuanya dan adik kandungnya tewas di tempat dan mengakibatkan 7 tetangganya luka-luka ketika hendak menghentikan aksi pelaku. Pelaku hingga kini belum bisa dimintai keterangan. Satreskrim Polres Kediri akan memeriksa kejiwaan pelaku terlebih dahulu. Terbakar cemburu, Lasimin warga Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah harus berurusan dengan Polsek Tawangharjo setelah melakukan percobaan pembunuhan terhadap pasangan selingkuhannya. Untungnya korban selamat setelah dilempar ke sungai oleh tersangka. 1 kilometer dari TKP dibuang ke sungai, korban ditolong warga. Sebelum dilempar ke sungai, korban sempat berhubungan intim di penginapan. Tersangka emosi ketika menemukan pesan mesra dari korban ke pria lain di ponselnya. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal penggelapan dan pasal pembunuhan berencana. Ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Tim Liputan melaporkan untuk NET.